Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, di sini saya Anu Hainunisa dengan NIM 212170022. Saya dari kelas A di Pendidikan Geografi. Saya di sini akan memberikan sedikit gambaran mengenai media pembelajaran dengan metode yang saya ajarkan untuk diajarkan, di mana saat ini saya memvideo ini itu untuk memenuhi kebutuhan salah satu ulangan tengah semester dari mata kuliah media pembelajaran geografi. Jadi di sini saya mengambil materi dari kelas 10 dari dasar-dasar pemetaan yang ada di sekolah menengah atas dari kurikulum 13 mengenai dasar-dasar pemetaan, jenis penggunaan, dan juga cara pengaplikasiannya. Karena saya mengambil dua media pembelajaran, yang pertama yaitu media visual 2 dimensi, memang dua-duanya itu media visual 2 dimensi. Yang pertama itu ada PowerPoint atau PPT. Yang PPT ini mengenai dasar-dasar pemetaannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu media pembelajaran yang akan saya ajarkan melalui media pembelajaran PPT atau PowerPoint. Di sini sudah ada PPT-nya. Karena kalau saya memvideokannya begini saja, jadi akan terasa sulit untuk membacanya. Saya nanti akan ditampilkan di atas sini agar dapat terbaca juga. Di sini ada judulnya, dasar-dasar pemetaan, jenis dan penggunaannya. Oke. Jadi saya membuat PowerPoint ini tidak hanya mengopi saja materi yang dipastekan ke dalam PowerPoint, tetapi saya hanya menulis poin-poinnya saja. Poin-poin yang mana poin-poin tersebut ditunjukkan agar siswa itu lebih interaktif, agar adanya suatu rasa keingintahuan siswa dari materi tersebut, dari poin-poin tersebut. Nah, di sini saya akan next ke dalam PPT selanjutnya. Slide PPT selanjutnya, di sini ada pengertian dari sebuah peta. Nah, tetapi saya tidak menuliskan pengertian seluruhnya dari peta tersebut. Saya hanya menuliskan apa sih itu peta. Nah, jadi di sini itu saya menginginkan para murid untuk dapat mencari tahu informasi apa sih itu peta, atau dari pemahaman sendiri saja. Saya ingin mengetahui pemahaman para murid juga di sini. Nah, sehingga dari itu semua akan memunculkan sebuah feedback antara siswa terhadap guru sendiri, terhadap saya sebagai pengajar. Nah, di sini lanjut ada slide selanjutnya, yaitu jenis-jenis peta. Di sini saya tidak menuliskan jenis-jenis peta secara umum semuanya ditulis dengan pengertiannya. Saya tidak seperti itu karena kenapa? Karena di sini saya ingin mengetahui para siswa, apakah para siswa tahu bahwa peta ini memiliki jenisnya, ataukah para siswa hanya mengetahui bahwa peta ini hanya memiliki satu jenis saja. Nah, dan di sini dari jenis-jenis peta ini saya kemas ke dalam bentuk sebuah permasalahan. Nah, jadi karena PPT itu hanya menjelaskan mengenai slide-slide-nya saja, di sini saya hanya akan menampilkan slide-slide yang saya buat dari materi
dasar-dasar pemetaan, jenis dan penggunanya saja. Di sini saya akan langsung masuk ke media pembelajaran geografi yang kedua, yaitu saya menggunakannya. Lihat saja nanti. Oke, langsung saja. Ini dia. Yang kedua, ada media papan tulis. Di mana media papan tulis ini sama-sama merupakan media visual 2 dimensi yang tidak memanfaatkan proyektor. Tetapi media papan tulis ini hanya memanfaatkan sebuah spidol untuk dapat digunakan di dalam media papan tulis ini bagi saya dan juga bagi murid saya. Jadi di sini seperti yang telah saya paparkan di dalam penulisan, berbagai macam metode pendekatan dan model pembelajaran yang saya gunakan saat ini, saya menggunakan metode group discussion, di mana group discussion ini merupakan metode pengelompokan untuk para siswa. Jadi saya melihat acuannya itu dari jenis-jenis peta. Di sini jenis-jenis peta memang tidak diajarkan oleh saya sepenuhnya, tetapi saya memberikan permasalahan kepada murid saya sehingga murid saya ini belajar dari permasalahan tersebut, yang mana permasalahannya itu nantinya akan pengaplikasiannya itu ada di papan tulis ini. Karena dalam sebuah peta itu ada 3 jenis peta. Yang pertama ada peta berdasarkan bentuk, yang kedua ada peta berdasarkan isi, dan peta berdasarkan skalanya. Nah, jadi di sini saya membentuk 3 kelompok. 3 kelompok dari semua siswa, sehingga nantinya satu kelompok itu harus mengidentifikasi soal yang saya berikan melalui di sini. Ada di papan tulis. Soalnya nanti saya akan tulis di papan tulis. Sekarang saya akan membuat dulu soalnya. Di sini di belakang saya sudah ada papan tulis dengan bagan yang telah saya buat. Di sini saya akan menuliskan soalnya atau permasalahan yang harus diidentifikasi oleh para murid. Di sini kelompoknya, dan di sini itu nantinya sebuah hasil peta yang harus ditempel oleh para murid. Nah, di sini itu ada jenis klasifikasinya. Hanya ditulis saja, nantinya soalnya akan dipresentasikan oleh para murid. Nanti di dalam metode group discussion juga nanti kelompok lain dapat menanggapi apa yang telah dipaparkan oleh murid yang telah kelompok yang telah menuliskan jenis petanya itu dan klasifikasi petanya. Di sini saya akan menuliskan dulu terlebih dahulu soal ataupun permasalahan yang harus diselesaikan oleh kelompok-kelompok para murid. Lalu peta yang telah hasilnya ini telah jadi, yang telah digambarkan oleh kelompok siswa. Di sini siswa ini harus menggunakan double tip sebagai alat untuk menempelkan pada papan tulis ini. Di sini saya sudah mendouble tipannya. Lalu kita buka dan nantinya perwakilan dari kelompok menempelkan hasil gambar atau peta HVS F4. Ini contohnya saja, ini hanya contoh. Di sini hasil gambarnya, dan di sini jenisnya jenis apa. Di sini para siswa harus mengidentifikasi permasalahan dulu, harus mengetahui dulu problem statement dari soal atau permasalahan yang ada di sini. Di sini kita lihat lahan, perlu adanya pengetahuan dengan mengenai kondisi lahan. Di sini secara garis besarnya yaitu kondisi lahan. Kondisi lahan, dan kondisi lahan ini biasanya menggunakan peta kadaster dalam bentuk
dalam peta jenis skala. Peta jenis skalanya itu biasanya peta kadastar itu ada di skala sangat besar karena tidak memungkinkan para siswa untuk menggambarkan peta di skala yang sangat besar ini. Jadinya para siswa hanya peta apa yang cocok untuk mengetahuinya hanya menuliskan saja di sini peta kadastar. Para siswa menuliskan di sini peta kadastar di mana lahan yang berpotensi di Indonesia. Nah, hanya lahan yang berpotensi di Indonesia. Lahan, tidak spesifik ke dalam lahan, tetapi spesifiknya itu ke dalam suatu wilayahnya di sini. Nah, wilayah di Indonesia yang berpotensi di sini saya mengambilnya itu dari Indonesia, dari peta Indonesia. Peta yang di sini telah saya gambar, yang saya ambil satu pulau, yaitu Pulau Kalimantan. Di sini contohnya para siswa mengidentifikasinya bahwa Kalimantan ini merupakan wilayah yang berpotensi akan lahan untuk kegiatan ekonomi dari dalam lingkup pertanian. Nah, di sini telah digambarkan nih oleh siswa lahan tersebut, wilayah dari lahan tersebut, yaitu Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan termasuk ke dalam peta jenis kadastar. Peta kadastar. Tadi sudah saya bilang juga bahwa peta kadastar itu merupakan peta dalam jenis skala, termasuk ke dalam jenis skala. Skalanya ini apa sih? Kadastar ini termasuk ke dalam skala apa sih? Para siswa menuliskan dan telah mengidentifikasikan masalahnya tadi melalui group discussion, metode group discussion. Jadi di sini tinggal ditulis saja bahwa kadastar ini termasuk ke dalam peta skala, itu skala sangat besar. Nah, di sini sudah tertulis seperti ini. Nanti lanjut kedua, kelompok 2 hasilnya dan seterusnya. Kelompok 3 permasalahannya. Ini kelompok 3 hasilnya dan seterusnya. Nah, jadi di sini itu setelah menuliskan ini, para siswa harus langsung masuk ke dalam memaparkan materi mengenai peta jenis skala. Nah, apa sih peta jenis skala itu? Ada berapa sih peta jenis skala itu? Nantinya para murid akan mempresentasikan hasil tersebut secara kelompok terhadap kelompok lain. Dan kelompok lain juga dituntut untuk dapat interaktif dari suatu permasalahannya, dan jika ada yang tidak mengerti boleh menanyakan ke si kelompok satu ini. Nah, nantinya akhir di pembelajaran ini tuh nantinya saya sebagai pengajar akan menguatkan hasil para siswa setelah melakukan metode grup diskusi ini. Saya akan melakukan penguatan terhadap terkhusus dari permasalahan yang telah diidentifikasi oleh para siswa. Nah, jadi di sini saya telah memanfaatkan media papan tulis sebagai media pembelajaran dari mata kuliah dari mata pelajaran geografi di kelas 10 SMA atau sekolah menengah atas. Dari di sini saya adanya kurikulum 13. Saya mengambil materi ini dari kurikulum 13. Oke, jadi hanya itu saja yang bisa saya paparkan saat ini. Tadi sudah dijelaskan juga di awal bahwa saya telah menggunakan metode PowerPoint untuk menjelaskan dasar-dasar pemetaan ini.
di mana saya menjelaskan dengan metode PowerPoint itu hanya separuhnya saja, dan separuhnya itu oleh para siswa dari suatu permasalahan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di sini mengenai media ajar dan metode yang saya terapkan di dalam mata pelajaran geografi kelas 10 di sekolah menengah atas. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf juga apabila ada salah kata maupun kesalahan saya. Mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.